Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Aku Sally Dian. Di channel ini, aku akan merangkum buku-buku populer dari Jepang dengan cara yang mudah dipahami. Sebagai orang yang dibesarkan di Jepang dan kini sedang belajar bahasa Indonesia, aku sangat senang bisa berbagi pembelajaran dan wawasan bersama kalian semua. Semoga setitik pengetahuan kecil ini bisa menerangi hari esokmu. Yuk, kita mulai perjalanan ke dunia buku bersama-sama. Hari ini, aku ingin memperkenalkan sebuah buku karya George S. Clason yang berjudul The Richest Man in Babylon Asteris. Buku ini tidak menawarkan trik ajaib atau jalan pintas, melainkan berisi ajaran-ajaran yang sederhana, realistis, dan terasa hangat di hati. Jika kamu sedang mencari cara baru untuk menggunakan uang, buku ini mungkin bisa menjadi motivasi yang kamu butuhkan. Yuk, kita mulai membalik halaman bersama-sama. Langsung aja, di antara kalian ada nggak yang beneran ingin jadi orang kaya? Pasti ada dong. Siapa sih yang nggak mau makan enak sepuasnya, naik mobil mewah, dan hidup penuh impian? Ah, rasanya penuh mimpi, kayak iklan di TV. Bagus, semangat muda seperti itu penting. Tapi, coba aku tanya, kamu udah ngelakuin sesuatu buat mewujudkannya? Belum juga, kan? Kita nggak tahu gimana caranya jadi kaya, gitu? Itu masalah yang sering banget terjadi. Tenang, serahkan padaku. Sekarang aku akan kasih kamu kebijaksanaan yang sesungguhnya. Kamu pernah dengar buku berjudul The Richest Man in Babylon, karya George S. Clason, yang ditulis tahun 1926? Meski ditulis hampir 100 tahun lalu, ajarannya masih sangat relevan sampai sekarang. Hari ini, kita akan menyelami inti dari buku 7 Aturan Emas Menuju Kekayaan. Sudah siap? Oke, mari kita mulai. Yuk, buka catatan di kepala MU. Aturan pertama, simpan 1/10 dari penghasilanmu. Mungkin rasanya, gampang, ya? Tapi justru itu yang paling sulit. Misalnya kamu dapat 20 juta sebulan, berarti cukup simpan 2 juta. Tapi pas lihat dompet, seringkali kita, cuma pakai sedikit kok. Orang tua kamu mungkin pernah bilang juga, tapi waktu ditanya, udah nabung belum? Seringkali, kop uangnya udah nggak ada ya? Yap, itulah kenyataan. Mimpi dan saldo rekening itu nggak selalu sejalan. Faktanya, orang yang bisa nabung 10% dari penghasilannya itu langka banget. Kebanyakan orang langsung habisin semua gaji yang mereka dapat sampai bersih. Itu namanya zero balance lifestyle, dan banyak yang jago banget di situ. Ini bisa dijelaskan dengan hukum Parkinson. Pengeluaran akan terus meningkat sampai menyamai jumlah pendapatan. Artinya, makin banyak kamu dapat, makin banyak juga yang kamu habiskan. Memang, hukum alam yang aneh. Kalau kamu tiba-tiba dapat 100 juta sebulan, apa yang terjadi? Bisa jadi kepikiran, pindah ke tempat tinggal baru, dan langsung beli furnitur mahal. Ada restoran mahal, langsung didatangin. Ada mobil mahal, langsung booking dan beli. Koleksi DVD anime, figur. Oh, ya, jiwa wibu pun ikut meledak, wajar banget. Tapi justru disitulah jebakannya. Dunia ini penuh godaan. Rasanya kayak orang diet yang masuk ke toko donat. Itulah kenapa menyisihkan 10% dari penghasilan itu butuh niat yang sungguh-sungguh. Kalau cuma, ya udah, nabung aja deh, dijamin gagal. Tahu-tahu dompet dan rekening kosong. Sama kayak PR liburan yang ditunda sampai hari terakhir. Ujung-ujungnya panik dan nyesel. Jadi, kirim 10% dari penghasilanmu ke rekening khusus yang gak boleh disentuh. Sesimpel itu. Tapi justru dari hal sesimpel itulah hidup bisa berubah. Kunci menabung itu satu, melindungi diri dari diri sendiri. Bisa? Pengen bisa kan? Kalau kamu pengen, itu udah langkah pertama. Bagus. Selanjutnya, aturan kedua, beri prioritas pada keinginan. Setelah kamu sisihkan 10%, berarti kamu masih punya 90% untuk digunakan. Kalau penghasilanmu 20 juta, berarti 18 juta bisa dipakai. Wah, masih banyak juga ya, kelihatannya sih begitu, tapi justru disinilah ujian dimulai. Begitu ada batasan uang, kamu mulai mikir tagihan HP ini beneran perlu nggak sih? Apple Care itu asuransi atau jimat keberuntungan saja? Motor? Gimana kalau naik sepeda aja? Rumah? Tinggal di rumah orang tua itu paling hemat, kan? Yang penting bukan ukuran kulkas, tapi isinya. Disinilah kemampuan financial decluttering, MU diuji. Dengan kata lain, ketika kamu sadar uangmu terbatas, kamu mulai menggunakan filter keinginan.
Ini bukan sekadar hemat, ini latihan memilih gaya hidup. Kedengarannya lebay, tapi ini serius, loh. Aturan ketiga, buat uangmu bekerja untukmu. Artinya investasi ya. Apa? Perlu dipakai. Padahal udah susah payah ditabung. Tenang, reaksi itu wajar. Itu insting bertahan hidup kamu yang aktif. Tapi kalau uangmu cuma tidur di bank, uang MU jadi hikikomori. Sayang banget kalau nggak disuruh kerja. Orang kaya itu bukan yang kelihatan kaya, tapi yang tahu cara menggerakkan uangnya. Bukan soal angka di rekening, tapi bagaimana uang itu dipakai. Misalnya kamu pinjamkan 10 juta, lalu dikembalikan 11 juta. Hehehe, 1 juta itu adalah hasil kerja keras si uang. Itulah bedanya, konsumsi dan investasi. Kalau uang pergi dan nggak balik, itu hanya sebuah perpisahan. Kalau balik lagi, itu reuni dengan bonus. Belajar ke luar negeri, itu juga investasi. Beli buku, alat, atau apapun yang mendukung masa depanmu, itu aset. Di buku ini juga disebut soal investasi indeks luar negeri. Pernah dengar? Secara kasar, bayangin aja kayak bento dengan saham. Karena berisi berbagai perusahaan dalam satu paket, hasilnya pun jadi murah, risiko tersebar, dan isinya bisa ganti otomatis. Praktis banget, kan? Tapi buat kamu yang masih 20-an, pertama, jadikan pengalamanmu sendiri sebagai investasi. Skill, aksi, relasi, semuanya bisa jadi penghasilan di masa depan. Tapi ya, minimal buka rekening sekuritas dulu deh. Biar siap kalau tiba-tiba ada peluang investasi lewat di depan mata. Aturan keempat, lindungi uangmu dari bahaya dan musuh. Kalau kamu mau investasi, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, jangan sentuh hal yang kamu nggak ngerti. Cuma karena, katanya cuan, terus langsung beli Bitcoin atau ikut investasi aneh. Itu bahaya. Bukan berarti Bitcoin itu jelek, ya. Tapi, kalau kamu nggak paham, lebih baik skip. Itu hukum utamanya. Kalau nggak ngerti, tanya. Kelihatannya sepele, tapi dalam dunia investasi, bertanya itu tindakan yang sangat bijak. Karena ketidaktahuan adalah musuh terbesar dalam investasi. Kedua, jangan taruh semua uangmu di satu tempat. Mau untung besar dalam sekali jalan? Di manga komik sih keren, tapi di dunia nyata itu, jalan menuju utang. Jangan kejar keuntungan nggak realistis. Tumbuhkan uangmu pelan-pelan. Itulah gaya Babylon. Sedikit demi sedikit itu kekuatan sejati. Kedengarannya membosankan, tapi justru orang seperti inilah yang paling kuat. Aturan kelima, tinggallah di tempat yang lebih baik. Tempat tinggal sering diremehkan, tapi sebenarnya super penting. Di tahun 1926, perbedaan kualitas tempat tinggal itu ekstrim, tapi sekarang pun masih relevan. Contohnya Tokyo, semua peluang, orang, dan pekerjaan terkumpul di sana. Artinya, kalau panggung hidupmu berubah, naskah hidupmu juga ikut berubah. Kalau tinggal di lokasi yang bagus, biasanya lebih aman dan jauh dari orang-orang aneh. Orang aneh? Ya, kayak yang suka pencet bel tengah malam, atau sales misterius yang datang tiap minggu. Cuma dengan menghindari gangguan kayak gitu aja, tingkat ketenangan hidupmu bisa naik drastis. Bahkan ada buku berjudul The New Geography of Jobs, karya Enrico Moretti yang punya data mengenai pendapatan seseorang yang dipengaruhi oleh tempat tinggalnya. Jadi, di mana kamu tinggal, itu sama pentingnya dengan bagaimana kamu hidup. Kesimpulan bahwa sewa mahal, pemborosan, itu terlalu cepat. Kadang, menempatkan dirimu di lokasi yang penuh peluang bisa bikin hidupmu melompat jauh ke arah yang tak terduga. Ini bukan sekadar pindah rumah, ini strategi. Kamu sedang menciptakan posisi penarik peluang dalam hidupmu. Aturan keenam, mulailah bersiap untuk kehidupan masa depan mulai dari hari ini. Tiba-tiba masuk ke bahasan yang berat ya. Manusia itu pasti suatu saat akan sakit, bisa kena musibah, dan tentu saja akan menua. Kalau kamu sekarang mikir, aku sehat-sehat aja kok, dan jadi lengah, hati-hati. 10 tahun lagi kamu bisa dimarahi sama dirimu sendiri di masa depan. Makanya, mulai sekarang kita harus bersiap. Dana pensiun, kesehatan, asuransi, tabungan, semuanya bisa dimulai sedikit demi sedikit. Nggak perlu langsung sempurna. Cukup, sadar dan mulai lebih awal, itu saja sudah sangat membantu buat masa depanmu. Kamu yang sekarang mikir, aduh, aku selama ini nunda semua hal itu, tenang, kamu nggak sendirian. 90% orang juga begitu. Tidak apa-apa, justru kalau kamu baru aja sadar sekarang, itu keren banget. Tapi yang paling penting setelah sadar, apa yang kamu lakukan selanjutnya?
Belajar hal baru, olahraga, nabung, upgrade skill. Bukan nunggu kapan-kapan, tapi mulai dari hari ini. Dalam hidup, memulai lebih awal, itu skill yang luar biasa. Kadang, kapan kamu mulai lebih penting daripada apa yang kamu lakukan. Dan akhirnya, aturan ketujuh, jadikan dirimu sendiri sebagai aset terbesarmu. Hah? Diriku sendiri? Yap, kamu nggak salah dengar. Kalau dengar kata aset, biasanya yang kepikiran itu uang, properti, saham. Tapi aset yang paling bisa diandalkan adalah dirimu sendiri. Kamu bisa punya banyak uang, tapi kalau nggak sehat, nggak bisa dinikmati. Kalau nggak punya skill, nggak bisa cari penghasilan. Punya utang, kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa bayar. Saham jatuh sampai 0, kalau level kamu udah 99, kamu tetap bisa bangkit. Sama kayak karakter utama di game. Makanya, jaga kesehatan, baca buku, cari pengalaman, dan terus upgrade skill. Kebiasaan membaca, kebiasaan olahraga. Inilah yang disebut upgrade aset pribadi, ibaratnya melakukan maintenance untuk diri sendiri. Aku mulai pelan-pelan aja ya, gitu, kesadaran itu bagus banget. Itulah langkah pertama untuk kamu membuat karakter super MU di masa depan. Oh ya, di akhir buku ini ada kalimat seperti ini. Sebanyak apapun kamu belajar tentang cara sukses, kalau kamu nggak bertindak, kamu nggak akan sukses ataupun gagal. Artinya, sebanyak apapun kamu nonton video ini, sebanyak apapun kamu catat di buku, kalau nggak bertindak, semuanya percuma. Ayo, ambil langkah pertamamu dengan berani. Kalau gagal pun nggak apa-apa. Justru dari kegagalan itu, skill kamu bakal naik level. Baik, mari kita rangkum. Simpan 1/10 dari penghasilanmu. Beri prioritas pada keinginan. Investasikan uang yang telah kamu tabung. Jangan tergoda pada investasi yang tidak kamu pahami. Mimpi kaya mendadak itu bahaya. Tinggallah di tempat yang lebih baik. Mulailah bersiap untuk masa depan, mulai dari hari ini. Jadikan dirimu sendiri sebagai aset terbesarmu. Itulah 7 aturan emas dari buku Richest Man in Babylon. Harta karun kehidupan yang telah diwariskan lebih dari 100 tahun. Aku sudah berusaha menjelaskannya dengan mudah, tapi kalau kamu masih mikir, agak sulit ya, nggak apa-apa. Tonton berkali-kali pun oke. Itu namanya latihan otot untuk pengetahuan, loh. Yang pertama harus kamu lakukan sisihkan 10% dari penghasilanmu setiap bulan. Lalu, setelah belajar, langsung praktekkan. Semua orang punya keinginan, tapi hanya mereka yang bisa mengendalikannya dengan bijak yang akan menemukan kekayaan sejati. Pilihan-pilihan kecil yang kamu buat hari ini akan menaikkan level dan perlengkapan hidupmu. Satu pelajaran hari ini bisa jadi satu langkah besar besok. Baik, pelajaran hari ini selesai. Tuliskan kesan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nanti aku akan baca semuanya, loh. Dan terakhir, boleh minta tolong sedikit? Kalau kamu rasa ada bagian dari bahasa Indonesiaku yang masih agak aneh, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Lalu kalau ada request, tolong perkenalkan buku ini dong, sampaikan ya. Aku sangat terbuka untuk request. Dan jangan lupa klik subscribe dan tombol like. Dukunganmu adalah energi terbesarku. Aku Sally Dian, dan sampai jumpa di petualangan pelajaran berikutnya.